Shalom, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam seri pelajaran suara nubuatan. Dan saat ini kita sudah tiba di dalam bab yang ke-11 dengan judul Hukum Tuhan. Baik, sebelum kita akan belajar lebih lanjut, mari kita tunduk kepala, kita satu hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan. Kami boleh mempelajari firman Tuhan mengenai hukum Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua, baik hamba yang menyampaikan, baik saudara pemirsa dimanapun berada. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengerti, iman kami bertumbuh, kasih dan pengharapan kami pula. Dan kami hidup selalu di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada tahun 1947 yang lalu, Kota Malang mengalami satu kisah pilu yang sempat begitu memedihkan hati kita. Tepatnya pada tanggal 31 Juli tahun 1947 terjadi satu tragedi di mana ada 30 orang pada waktu itu di bekas pabrik pembuatan mie di daerah Mergosono. 30 orang ini diseret dan mereka disiram dengan bensin dan dibakar hidup-hidup. Saudaraku, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada desas-desus yang menceritakan pada waktu akhir tahun 1945 mengenai ada pembentukan satu organisasi anti-Indonesia, Merdeka, dan itu ada di Malang. Saudaraku, sehingga pada waktu itu semua rakyat Indonesia yang ingin Indonesia ini merdeka, mereka membuat satu pergerakan. Jadi setiap orang yang tidak ingin Indonesia merdeka, mereka usut, mereka tarik dan mereka hakim sendiri. Dan tepatnya pada tanggal 21 sampai 31 terjadilah itu di Kota Malang. Dan ini sebuah kasus yang disebutkan sebagai taktik bumi hangus. Jadi diadakan bumi hangus. Dan tadi seperti tadi saya katakan, 30 orang ditarik dan mereka dibakar hidup-hidup. Tetapi syukur ada 4 orang yang melarikan diri dan mereka tidak binasa. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Media mencatat, sejarah mencatat, karena ketakutan. Ketakutan membuat orang melakukan sesuatu yang mengerikan. Pertanyaan, apakah orang-orang tidak tahu bahwa tidak boleh kita membunuh? Apakah yang hukum Allah katakan mengenai hal ini? Saudara yang terkasih, itu sebabnya mari kita akan lanjut belajar mengenai hukum Allah. Ada 3 pelajaran ataupun pertanyaan penting ketika belajar mengenai hukum Allah yang harus kita jawab ketika kita mempelajarinya pada saat ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana hukum Tuhan berasal? Yang kedua, perintah apa yang ada di dalam hukum Tuhan? Dan yang ketiga, apakah tujuan hukum Tuhan? Saudaraku, kalau kita melihat dan kita mau menjawab 3 pertanyaan ini yang harus kita bahas pada saat ini, maka kalau kita melihat dari sejarah bangsa Israel, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan ketika membawa keluar bangsa Israel dari Kanaan, menuju kepada, keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan pada waktu itu ingin supaya bangsa Israel, berapa lama waktu itu mereka dibelenggu oleh Mesir, saudaraku. Alkitab mencatat Keluaran 12 ayat 40, orang Israel diam di Mesir 430 tahun. Artinya saudaraku, 430 tahun karakter, hukum daripada Tuhan. Bahkan orang Israel ini bingung, mereka sudah tidak tahu lagi. Dan mereka sangat terpengaruh. Makanya ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan di Sinai, kita ingat Tuhan menyampaikan melalui hambanya Musa. Dia minta Musa naik dan Tuhan sampaikan apa itu 10 hukum Tuhan.
Dan mari kita belajar sedikit bagian luarnya dan bagian dalam sedikit. Apa ini hukum Tuhan? Hukum Tuhan adalah sebenarnya karakter Tuhan Allah itu sendiri. Kenapa diberikan? Karena itu adalah Tuhan. Dia kasih, dia menyayangi manusia, makanya diberikan hukum Tuhan. Tuhan berikan hal itu untuk supaya kita ini mengalami kebahagiaan. Dan apa ini hukum Tuhan? Di dalam Keluaran pasal 20 kita mendapati ada 10 perintah Tuhan. Mari kita masuk perlahan-lahan. Hukum yang pertama tercatat di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga, dikatakan, jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Kita tahu saudaraku, apa ini artinya jangan ada Allah lain di hadapanku? Itu berarti tidak ada yang harus disembah selain daripada siapa? Daripada Tuhan. Menyembah apapun, menyembah siapapun selain daripada Tuhan adalah pelanggaran perintah ini. Jadi saudaraku, kalau saya punya idola, kalau saya punya seseorang yang saya kagumi, jangan sampai orang itu mengganti posisinya daripada posisi siapa? Posisi Tuhan. Apakah dia seorang pengkhotbah yang hebat, rohaniawan, seorang yang menjadi panutan? Jangan-jangan saya lebih percaya omongannya daripada firman Tuhan berbicara. Itu sebenarnya sudah ada Allah lain. Oke, itu sisi rohani. Bagaimana dengan sisi kita hidup sebagai masyarakat? Seringkali orang muda, orang tua punya idola. Apakah dia selebriti, apakah dia pemain bola, apakah dia penyanyi K-pop dan lain sebagainya. Kalau itu sudah menggantikan Tuhan, sudah dia mencari selalu orang ini, oknum ini daripada Tuhan, maka dia sudah menggantikan orang tersebut daripada Tuhan. Jadi ini adalah bagian yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat patung di atas bumi di bawah, lalu sujud menyembah. Apa artinya? Ini berarti kita tidak boleh menciptakan apapun berbentuk patung atau berbentuk apapun, lalu berhala, kita sujud dan menyembah kepadanya. Tetapi kalau kita lihat zaman sekarang, di gereja ataupun di masyarakat luas sudah tidak ada kita menyembah patung mungkin. Tetapi jangan salah, lebih dalam kita melihat ada banyak kecanduan manusia yang saat ini yang membuat secara tidak sadar kita sebagai umat Advent ataupun orang Kristen bergumul untuk menempatkan hal tersebut di bawah ataupun di atas daripada Allah. Contoh, gadget saudaraku. Gadget, setiap kali kita bangun, kita lihat, kita cari gadget. Kita tidak cari Tuhan, tapi kita cari gadget. Pada waktu saya bangun, mungkin saya mencari sesuatu bukan Tuhan yang pertama. Itu sebenarnya saya sudah punya patung yang lain. Saya sudah dirikan satu mezbah yang lain. Karena saya selalu lebih mencari itu dibandingkan saya mencari Tuhan. Jadi itu sebabnya apapun yang menggantikan prioritas kita daripada Tuhan, itu adalah berhala di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung sujud menyembah. Lalu yang ketiga, Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan dengan apa? Dengan sembarangan. Apa maksudnya saudaraku? Ini artinya adalah kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan kecuali kita benar-benar berbicara kepadanya atau berbicara sungguh tentang Dia. Baik di dalam kita mengumpat, mengutuk, ataupun melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Ya, kadang-kala kita mau mencoba meyakinkan orang, oh demi Tuhan saya berbicara ini. Hati-hati saudaraku, itu tidak berkenan di hadapannya. Atau saya mengutuk orang, oh sudah, saya sekarang begini, ya sudah, nanti Tuhan yang atur kamu. Saudaraku, jangan kita bikin omong seperti itu. Itu sudah menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu yang ketiga. Lalu apa hukum yang keempat? Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai 11 menyebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tahu hal ini ya. Apa artinya? Tuhan membuat satu monumen
di mana kita hari itu adalah khusus bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Kita tahu itu sejak Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Nah, hari Sabat adalah satu hari yang Tuhan buat untuk kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga kita bisa bersekutu dengan sesama. Baik, kita sudah tahu hal tersebut. Yang kelima, apa hukum yang kelima? Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, ini berarti kita perlu menghormati ayah dan ibu kita. Seperti apa kita menghormati mereka? Firman Tuhan di dalam hal ini berbicara juga mengenai seperti demikian. Ya, menaati perintah kelima adalah tentang menjaga hubungan Anda dengan orang tua dunia Anda. Terlihat seperti kepatuhan dan rasa hormat. Ya, kita harus patuh terhadap orang tua, hormat kepada mereka. Bagaimana? Baik secara perkataan, baik sikap, tidak melakukan kekasaran terhadap orang tua. Saudaraku, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang anak masih muda, tiba-tiba dia, mohon maaf ini, dia dorong kepala orang tuanya. Lalu dia katakan, kamu ini, saya sudah gak sayang sama kamu. Wah, mengerikan bukan? Bahkan saya juga pernah melihat satu kali ketika ada seorang muda, dia marah sama orang tuanya, dia tidak panggil papa, dia tidak panggil mama. Dia panggil apa, saudaraku? Dia panggil namanya, mengerikan ya. Wah, dia sebutkan namanya. Waduh, kaget saya. Ini adalah bagaimana kita tidak menghormati ayah ataupun ibu kita. Itulah hormati ayahmu dan ibumu. Ayat itu melanjutkan bahkan mengatakan supaya lanjut umurmu ke tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Saudaraku, luar biasa. Salah satu kalau saudara mau panjang umur, bukan hanya di atas muka bumi ini, tapi juga sampai nanti mana? Ke surga. Kita harus menghormati orang tua kita. Yang keenam, jangan membunuh. Ya, sudah sangat jelas. Membunuh ini maksud secara fisik. Membunuh artinya di pelajaran disebutkan kita harus saling melindungi. Kita harus menjaga satu sama lain. Dan tidak mengambil nyawa orang lain. Ya, jangan sampai. Kita harus menjaga satu sama lain. Bahkan lebih lanjut disebutkan di sini. Ada zaman sekarang disebutkan pembunuhan melalui karakter. Wah, apa ini saudaraku? Kata-kata yang menyebabkan seseorang dia rasa dikecilkan dan dia merasa bahwa dia sudah tidak punya pengharapan dan akhirnya dia hilang daripada Tuhan. Seperti apa contohnya? Tanpa sadar seringkali mungkin saya sebagai orang tua saya katakan, kamu ini bodoh anakku. Kamu ini seperti ini, kamu ini begini. Pada waktu kita lontarkan kata-kata itu sedang membunuh dia. Karakternya, hatinya sakit. Dan ini adalah bagian daripada jangan membunuh. Jadi bukan hanya secara fisik tetapi pembunuhan secara verbal, pembunuhan secara karakter. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, jangan berzina. Keluaran 20 ayat yang ke-14. Ini artinya adalah kita harus menghormati pernikahan, menepati janji pernikahan kita, dan tidak ikut campur dalam pernikahan orang lain. Luar biasa. Hormati pernikahan kita, sayangi pasangan kita, dan jangan ganggu pernikahan orang lain. Saudara, yang dimaksud juga kita tahu kita sudah dewasa, artinya ketika kita berhubungan secara badani dengan pasangan itu hanya diizinkan ketika kita sudah menikah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga hanya boleh melakukannya kepada pasangan kita. Dan yang ketiga, jangan lakukan di luar pasangan kita. Karena di luar itu adalah perzinahan. Yang kedelapan, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Apa artinya mencuri? Kita harus menghormati hak milik orang lain. Kita tidak akan mengambil untuk diri kita sendiri atau menyimpannya tanpa izin. Menarik ya. Ini satu hal yang biasa saya percaya. Artinya kita jangan sampai ada milik orang tanpa sadar sudah saya ambil dan saya pakai, saya gunakan tanpa izin orang tersebut. Ini sangat jelas ya. Mengambil yang bukan milik Anda terlepas dari situasi Anda. Ya, kadang-kala situasi sudah begitu ya menekan kita, akhirnya kita harus melakukannya. Ini bisa
bukan hanya bagi anak-anak yang bersekolah, bagi kita yang sudah bekerja, hati-hati. Ada satu kepercayaan, tanggung jawab, tugas, ataupun ada satu beban yang dipercayakan, ada satu alat, ada satu apapun itu bentuknya yang diberikan kepada kita yang kita perlu pertanggungjawabkan. Dan itu harus dikembalikan, diberikan izin terlebih dahulu. Yang berikut, yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudaraku, sudah jelas apa artinya kita tidak boleh mengucapkan yang tidak benar, ya, yang tidak benar. Kalau A, katakan A, kalau B, katakan B. Kalau saya mungkin tertuduh, ibu katakan A, jangan kita katakan oh saya lakukannya B, jangan. Itu artinya kita mengucapkan saksi dusta. Saksi dusta juga memiliki arti bahwa ketika saya membuat tuduhan palsu terhadap seseorang, saya bersaksi palsu tentang seseorang, itu juga termasuk saksi dusta. Apa maksudnya? Ketika orang bertanya, saya tidak tahu tapi saya jawab saja, oh iya. Hati-hati, itu termasuk saksi dusta. Atau oleh karena ada kerasa sakit hati terhadap seseorang, saya tidak suka terhadap seseorang, sehingga saya mengatakan yang tidak mengenai seseorang. Maka itu sebenarnya juga saksi dusta. Dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini juga termasuk membuat tuduhan yang Anda tidak punya buktinya. Kita tidak punya bukti, tapi kita katakan. Itu saksi dusta. Dan yang terakhir, di dalam 10 hukum, jangan mengingini apapun, ya saya katakan apapun karena saya langsung loncat ke bagian bawah, apapun yang dimiliki oleh saudaramu. Saudaraku, kita harus menghargai hal-hal yang kita miliki, menghindari kerinduan akan hal-hal yang dimiliki orang lain. Atau kadang-kala jangan sampai orang bahagia, kita tidak bahagia. Kenapa? Kita tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Orang memiliki sesuatu, kita merasa, aduh, saya kok kapan bisa seperti itu. Ini termasuk kepada yang dimaksudkan. Bahkan ini adalah akar daripada segala dosa. Ketika Lucifer di surga, dia menginginkan jabatan, tahta daripada Tuhan Allah. Kenapa saudaraku? Dia cemburu, dia mengingini apa yang bukan menjadi miliknya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya kita sebagai umat Tuhan? Karena kita tahu di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa saya ini lemah, saya ini penuh dengan dosa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita penuh dengan borok. Kita tidak bisa melakukan ini semua. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang terkasih? Bagaimana? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sebutkan. Ya, apa katanya? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, sederhana. Kita harus melaksanakannya dengan kasih. Tetapi yang menjadi masalah juga adalah kita sebagai manusia tidak memiliki kasih yang sejati itu. Kita mungkin memiliki kasih, tapi kasih itu bersyarat seringkali, bukan? Ketika kita mengasihi seseorang, oh iya, saya mengasihi kamu karena kamu mengasihi saya, makanya saya mengasihimu. Kalau kamu tidak sayang sama saya, mungkin saya sudahlah, saya tidak mau lagi. Kita terbatas di dalam kasih. Tetapi perhatikan ini, saya ambil sebuah ilustrasi pasangan suami istri. Ya, ini mirip dengan alasan pasangan suami istri ketika menepati janji pernikahan mereka. Bukan karena mereka harus, tanda kutip, tapi karena mereka mencintai orang yang mereka nikahi. Jadi kita menurut bukan karena ada beban di sana. Saya menurut bukan oleh karena supaya saya diselamatkan. Tetapi saya menurut karena kasih yang sudah diberikan kepada saya. Dan iman yang saya miliki ini terpancar dan melakukan kasih yang sama karena kasih Tuhan. Itulah yang dimaksudkan. Jadi kasih yang didorong oleh Tuhan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena hanya Yesus Kristus yang mampu mengerjakan ini semua di dalam hidup kita. Dan ada orang mengatakan, oh hukum ini berlaku waktu perjanjian lama saja. Oh saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus hidup di atas muka bumi ini di dalam Matius pasal 5.
Ya, sampai langit bumi berlalu tidak setitik pun, tidak ada satu titik pun yang akan berlalu dari hukum sampai semuanya digenapi. Jadi semua ini akan tetap berlaku. Ada orang coba katakan, oh yang ini enggak, yang ini ya masih berlaku. Saudaraku, sampai Tuhan datang, segala yang dituliskan oleh Tuhan ini melalui hambanya Musa di Gunung Sinai akan tetap berlaku. Namun sudah kita lihat tadi bahwa kita lemah, kita tidak mampu, tetapi Yesus Kristus mampu mengerjakannya. Kenapa Yesus Kristus mampu, saudaraku? Kalau kita melihat kehidupan Yesus, Yesus berserah penuh selalu kepada Bapanya. Di dalam kitab Matius mengatakan, setelah Yesus melayani, malam hari dia pergi menyendiri berdoa kepada Bapanya. Buku Markus pasal 1 ayat 35 katakan, ketika pagi-pagi benar, waktu masih gelap, Yesus menyingkir lalu dia berdoa kepada Bapanya. Di dalam kitab Lukas dikatakan ketika orang banyak sedang mengerubungi Yesus, maka Yesus menyingkir sejenak. Di siang hari, di waktu semua orang sedang sibuk, Yesus menyingkir dan dia berdoa kepada Bapanya. Saudaraku, kita perlu meneladani, mengikuti apa yang Yesus katakan. Karena Yesus adalah patron kita, bukan? Kita adalah orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Yesus Kristus begitu berserah kepada Bapanya. Pagi hari dia berdoa, siang hari di tengah kesibukannya dia berdoa kepada Tuhan. Malam hari setelah itu pun dia jauh malam dia berdoa kepada Bapanya. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita tidak mampu kecuali Yesus memampukan kita. Itu sebabnya satu ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 2 dan 3 katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Saudaraku, luar biasa. Daging ini tidak mampu melakukan hukum Taurat, tetapi Allah di surga telah melakukannya bagi kita. Bagaimana dia melakukannya? Perhatikan ayat itu. Kita baca lebih lanjut. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Artinya apa, saudaraku? Yesus Kristus menang. Yesus Kristus mampu melakukannya. Dan itu sebabnya kita hanya perlu bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Mungkin ada banyak lagi pertanyaan mengenai hukum Taurat. Tetapi yang terpenting, seringkali kita merasa gagal, bukan? Hari ini kita menang, ya kita menang. Ketika menang kita merasa, oh saya sudah bisa menang. Tapi ketika itu kita langsung jatuh kembali. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan hanya melalui dia, yaitu melalui Yesus, kita dapat melihat Allah dengan lebih jelas dan belajar dari teladannya. Dan ketika kita mematuhi hukum Allah, bukan oleh karena hal yang lain, tapi karena Yesus Kristus bekerja dalam hati kita. Melakukannya itu semua karena Yesus yang melakukannya dalam kehidupan kita. Kiranya ini akan boleh menjadi berkat bagi kita, sehingga hukum Taurat ini bukan lagi kita pakai bahkan untuk menghakimi orang lain. Ya, kita mungkin sudah bisa melakukannya, oh kita lihat, oh si A, si B belum. Akhirnya kita bilang, oh tolong begini. Tidak. Tetapi ketika kita hidup di bawah tuntunan Yesus Kristus, Roh Allah yang sudah menuntun Yesus Kristus, maka roh yang sama kita perlu minta kepada Tuhan. Agar supaya hukum Taurat, hukum Allah ini, yang kita sebagai manusia tidak mampu melaksanakannya, kita dimampukan oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu, pada waktu Tuhan datang, kita didapati setia karena Tuhan telah memampukan kita dan memenangkan pertandingan iman kita. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar daripada firman-Mu.
Tuhan memiliki hukum yang kekal, yang adalah karakter Tuhan sendiri. Kami begitu tercemar, kami begitu lemah, kekuatan kami tak mampu melakukan setiap hukum ini. Tetapi kami bersyukur melalui firman ini, Yesus Kristus telah memenangkannya bagi kami. Dan Tuhan Yesus berjanji agar Tuhan memberikan kekuatan yang sama, perlindungan yang sama, kuasa yang sama, agar kami mampu melaksanakan hukum-hukum ini Tuhan. Oh Bapa, hindarkan kami menjadi seorang yang legalis. Hindarkan kami juga daripada menjadi seorang yang terlalu terbuka. Tuhan, tolong kami untuk kami setia berserah hanya kepada Tuhan. Sehingga hukum Tuhan itu akan dengan otomatis, dengan sendirinya, kuasa Tuhan memberikan kesanggupan bagi kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun berada, biarlah kasih Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.